3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tindur Mulyani. Saya adalah guru di SD Negeri 3 Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPGDJ Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK UKSW Solo Tigo. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran UPIN atau praktek pembelajaran UPIN, dan berikut adalah kartu peserta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, Bu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mas Adin, silakan memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini apakah hadir semua? Hadir, Bu. Ya, sebentar Bu Guru akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah tahukah kalian tentang jenis-jenis iklan? Belum. Kalau belum tahu, akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar masih di tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita lanjut, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah air, ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia dengan penuh semangat. Semoga kita tambah semangat dan tambah cinta kepada tanah air Indonesia. Anak-anak yang hebat, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa lihat di PowerPoint Bu Guru. Yang pertama, melalui media PowerPoint tentang iklan yang ditampilkan oleh guru, peserta didik dapat menganalisis informasi dalam paparan iklan dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kalian menuliskan hasil analisis paparan iklan tersebut dengan benar, ditulis pada lembar LKPD. Yuk kita mulai pada ilustrasi cerita yang pertama. Edo melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tidak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Iklan apa yang dilihat Edo? Iklannya akan kita lihat nanti dulu sebentar. Kita lihat dulu. Edo juga melihat berita utama pagi. Apa isi berita pagi ini? Yaitu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Anak-anak yang hebat, pernahkah kalian melihat terjadi pertengkaran antar pedagang? Sudah. Sudah, di sinetron, di film, ya. Kemarin Bu Guru juga lihat itu di YouTube ada Bu Tejo itu, dia itu bercerita tentang persaingan antar pedagang. Ada yang iri karena pedagang di sebelahnya laris, sementara dagangannya sendiri tidak laku, dan terus menuduh yang macam-macam, menuduh memakai penglaris dan sebagainya, padahal itu belum tentu benar. Itulah pertengkaran yang sering terjadi di antara pedagang. Coba kalian perhatikan. Iklan yang ditampilkan pada PowerPoint Bu Guru itu berisi tentang apa, Mas Resya? Tentang gigi dan
Iya, Gigiden itu apa? Pasta gigi. Pasta gigi. Iya, pasta gigi yang berfungsi untuk apa, Mbak Ayla? Untuk gigi sensitif. Iya, untuk gigi sensitif, bermanfaat untuk membersihkan karang gigi. Iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk pasta gigi dengan merek Gigiden. Kita lanjutkan. Anak-anak masih semangat? Semangat luar biasa. Iya, masih semangat. Jangan lupa tersenyum juga. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Setelah itu, Edo mencuci kaki dan tangan. Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari di sekolah. Mari kita simak materi iklan yang dipelajari oleh Edo selanjutnya. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Berapa jenis? 3. Iya, apa saja 3 jenis itu? Coba Bu Guru minta tolong dibaca oleh Mas Halif. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. 2. Iklan penawar niaga. 3. Iklan layanan masyarakat. Iya, pinter. Yang kedua, iklan penawaran atau iklan niaga. Kita lanjut. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Itu iklan yang seperti apa? Tolong dibaca, Mas Reza. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian halayak umum tentang satu hal. Misalnya iklan duka cita. Iya, betul sekali yang dibaca oleh Reza, dan itu adalah pada gambar itu adalah contoh iklan pengumuman atau pemberitahuan. Kita lanjut lagi. Tolong dibaca oleh Mbak Ayla. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu. Misalnya iklan barang. Betul. Nah, itu adalah contoh iklan penawaran atau iklan niaga. Lalu jenis iklan yang ketiga. Tolong dibaca oleh Mbak Aziza. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Iya, pinter sekali. Itu adalah contoh iklan layanan masyarakat. Di situ ada gambarnya. Percayalah, hidup ini jauh lebih indah tanpa narkoba. Nah, karena kalian sudah tahu tadi jenis-jenis iklan, maka sekarang akan kita coba untuk mengamati iklan yang terdapat dalam sebuah majalah. Nanti setelah kalian amati, kalian analisis iklan itu termasuk jenis iklan apa dan informasi penting apa yang terdapat dalam iklan tersebut. Ini adalah lembar kerja yang pertama yang kemarin sudah kalian ambil di sekolah. Silahkan sekarang untuk dikerjakan. Mbak Nafisa, sudah apa belum? Sudah, ya, bagus sekali. Jika sudah selesai, coba punya Mbak Nafisa dibaca. Jenis iklan apakah pada gambar di atas termasuk iklan layanan masyarakat? Apa informasi penting dalam iklan tersebut? Mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Coba punya Mas Halif dibaca. Iklan layanan masyarakat untuk meneruskan pembangunan nasional. Ya, berarti hasil analisis dari kalian semua sudah hampir betul semuanya. Iklan tersebut tadi sudah betul termasuk jenis iklan layanan masyarakat.
Kemudian informasi yang terdapat dalam iklan adalah mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sudah paham ya tadi termasuk jenis iklan apa dan informasinya apa ya? Nah, masih menyambung dari iklan tentang persatuan dan kesatuan. Jelaskan akibat yang akan terjadi dari peristiwa tersebut. Peristiwa bila kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu apa saja di situ? Tolong dibaca oleh Mas Reza. Kurangnya silaturahmi atau rasa persaudaraan antar warga. 2. Mengutamakan kepentingan golongan maupun suku masing-masing. 5. Terjadinya pelanggaran hak orang lain. Iya, itu jika kita tidak memedulikan persatuan dan kesatuan. Ya, iklan tersebut di atas tadi memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Coba kira-kira apa yang akan terjadi? Hilangnya kerukunan antar masyarakat. Ya, pintar. Kita lanjut. Sampai kepada LKPD yang kedua. Ini nanti kalian kerjakan sendiri. LKPD 2. Tuliskan sebab dan akibat jika tidak memedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di lingkungan, 1 di lingkungan keluarga, 2 di lingkungan sekolah, 3 di lingkungan masyarakat, dan 4 di lingkungan negara. Bisa dipahami apa tidak perintah dalam LKPD-nya? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa silahkan dikerjakan dulu. Sudah selesai apa belum? Sudah. Iya. Sekarang kalian melaporkan. Coba dimulai dari Mas Restu. Lingkungan keluarga, berebut mainan dengan adik, akibatnya menjadi tidak rukun. 2. Lingkungan sekolah, menghina teman, akibatnya terjadi pertengkaran. 3. Lingkungan masyarakat, tidak mau kerja bakti, akibatnya lingkungan menjadi kurang bersih. 4. Lingkungan negara, konflikan antar suku, akibatnya tidak rukun. Iya, pintar sekali Mas Restu. Coba kita lihat punya temannya, barangkali ada jawaban yang berbeda. Sekarang coba punya Mbak Marcel. Lingkungan keluarga bertengkar dengan adik, akibatnya merusak hidup rukun, merusak tali persaudaraan. Lingkungan sekolah, mengejek teman, mengolok-olok teman, akibatnya dijauhi teman, teman menjadi sedikit. Lingkungan masyarakat, tidak mau ronda malam, akibatnya lingkungan menjadi tidak aman, tidak terjalinnya kerukunan antara warga. Lingkungan negara, hilangnya rasa toleransi, akibatnya saling bermusuhan, adanya ketegangan sosial. Iya, pintar sekali Mbak Marcel ya. Jawabannya lebih luas dan lebih beragam. Berarti sudah paham semua? Sudah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian sudah memedulikan persatuan dan kesatuan di keluarga? Sudah apa belum? Sudah. Di sekolah sudah apa belum? Sudah. Iya, di masyarakat?
Iya, sudah juga. Di negara juga sudah. Ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian. Kalian nanti akan membaca, nanti temannya satu membaca, yang lain menyimak. Nomor 1, Bu Guru minta tolong kepada Mbak Asya untuk membaca. Mbak Asya, ayo. 1. Di lingkungan keluarga terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Apabila anggota keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun, persatuan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Setiap anggota keluarga harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarga. Pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga karena adanya unsur keegoisan dan tidak mau mengalah satu sama lain. Iya, cukup. Dilanjutkan Mbak Nafisya. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Sebuah keluarga seharusnya memiliki tujuan yang untuk diperjuangkan dan dicapai bersama. Ketika satu dengan lainnya memiliki perbedaan, maka ketidakrukunan bisa terjadi secara otomatis. Iya, dilanjutkan oleh Mbak Aziza. Kurangnya keakraban di dalam keluarga. Keakraban dalam keluarga sangat penting. Keakraban keluarga dapat menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ketidakakraban biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi anggota keluarga. Selain itu, pertengkaran yang selalu terjadi dalam sebuah keluarga juga menjadi penyebab kurangnya keakraban dalam keluarga. Iya, bagus. Di lingkungan sekolah, tolong dibaca Mas Halif. Rasa sombong timbul karena adanya rasa bangga pada diri sendiri yang berlebihan. Rasa sombong dapat membuat kita terpisah dari teman di kelas. Rasa sombong juga membuat hubungan dengan teman sekolah menjadi renggang. Selain itu, rasa sombong juga dapat menjadi kita orang yang tidak peduli terhadap sama teman. Rasa sombong dan sikap tidak peduli menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di kelas dan di lingkungan sekolah. Iya, itu contoh di lingkungan sekolah tidak peduli pada persatuan kesatuan, salah satunya sombong. Kemudian kalian juga tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Itu persatuan itu tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama. Agama Islam, Kristen, semuanya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dari suku Jawa, dari suku Sunda. Apa di kelas ini ada yang dari suku lain selain suku Jawa? Ada. Ada siapa coba? Wening. Oh iya Mbak Wening, ibunya berasal dari Bandung, yaitu dari suku Sunda. Dan kalian juga tetap saling menghormati dan menghargai. Berarti kalian sudah memedulikan persatuan dan kesatuan, tidak membeda-bedakan suku bangsa ya. Mengolok-olok teman atau mengejek teman itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Maka itu harus kalian hindari. Kemudian terjadi tawuran. Nah, itu yang sudah paling parah itu ya. Tawuran itu biasanya berawal dari mengolok-olok madani. Mengolok-olok temannya, ternyata teman dari temannya yang diolok-olok itu tidak terima, maka berlanjut kepada pertengkaran secara fisik. Di lingkungan masyarakat,
Kalian pernah mengalami tetangganya ada yang sakit? Pernah. Kalian menengok apa tidak? Menengok. Iya, jadi kalau tetangganya ada yang sakit, kalian harus cepat-cepat menjenguk atau menengok. Itu bisa membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi rukun dan saling menghormati. Kemudian di lingkup negara itu tidak peduli dengan persatuan dan kesatuan, itu bisa menyebabkan hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Kemudian perpecahan bangsa sehingga pertahanan dan keamanan bangsa menjadi melemah. Iya apa tidak? Iya, Bu. Iya, pintar. Kita lanjutkan lagi. Salah satu contoh peristiwa yang tidak mengindahkan persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Padahal jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yuk, biar lebih jelas, kita lihat video dulu bersama-sama tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yuk diperhatikan. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Lihat. Tuh, perhatikan itu. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi itu apa? Coba, Mbak Nafisya. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Itu adalah tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri atas apa saja? Mas Reza. 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Iya, kita sebetulnya hanya mengulang saja ini ya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan menambah guna suatu benda, memproduksi barang baru sehingga lebih bermanfaat. Kemudian distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang atau suatu benda. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang kesimpulan dari kegiatan ekonomi itu. Nih kalian lihat coba. Sekarang dibaca oleh Mbak Asya. Ketika kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya, betul sekali. Anak-anak masih semangat? Semangat luar biasa. Iya, pintar. Ini contoh mind map tentang kegiatan ekonomi ya, terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan itu penyaluran, dan itu
Memperlancar penyaluran jasa produsen ke konsumen itu. Ya, kita lanjut, perhatikan. Kesejahteraan masyarakat itu akan tercipta jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar, iya apa tidak? Iya. Ya, tingginya kegiatan ekonomi akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lah sekarang yang menjadi masalah, apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Maka hal ini harus kalian diskusikan bersama 3 atau 4 orang temanmu. Ya, silakan. Kalian sudah berkelompok ya, Mas Reza, Halif, Wening, dan Mbak Marcel. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Mas Adin, Mbak Aila, dan Mas Restu. Kelompok 3, Mbak Nafisa, Mbak Asa, dan Mbak Asisah. Kalian berkelompok menganalisis masalah tersebut. Kamu tulis hasil diskusinya pada LKPD 3. LKPD 3 yang kemarin sudah disiapkan. Ya, silakan didiskusikan bagaimana itu. Nanti hasil diskusinya langsung berupa laporan ya, berupa laporan hasil diskusi. Yang didiskusikan apa? Yang didiskusikan adalah apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sudah selesai apa belum? Sudah. Sudah ya, pintar, sudah bekerja sama dengan baik dengan masing-masing kelompoknya. Coba nanti ketiga kelompok akan mempresentasikan laporan hasil diskusinya. Boleh yang membaca salah satu atau boleh dibaca bersama ya. Kita mulai dari kelompoknya Mbak Marcel. Laporan hasil diskusi akan terganggu. 1. Akan terganggu kelancaran sehingga kebutuhan hidup masyarakat tidak akan terpenuhi dengan baik. 2. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun karena kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Iya, pintar sekali kelompoknya Mbak Marcel. Jawabannya lengkap dan tepat. Coba sekarang kelompoknya Mas Restu. Jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka kebutuhan hidup masyarakat tidak akan terpenuhi dengan baik. Pengaruhnya, tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun karena tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Iya, itu kelompoknya Restu juga sudah bagus. Lanjut kelompok yang terakhir, kelompoknya Mbak Nafisa, silahkan. Apabila kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat menurun. Banyaknya masyarakat yang tidak punya pekerjaan sehingga dapat terjerumus ke tindak kriminalitas. Betul semua, bagus sekali ya. Dari ketiga kelompok ini jawabannya sudah berbeda-beda dan semuanya sangat mengena. Bahasanya sudah bagus, sudah tepat ya. Oleh karena itu dari ketiga kelompok yang sudah melakukan presentasi, maka semuanya mendapat bintang 5.
Tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Anak-anak masih semangat? Semangat luar biasa. Iya, hebat. Kalau nanti sudah ditempel, coba ditunjukkan ke kamera selama 3 detik. Saya, siapa yang sudah selesai, mana ditunjukkan bagus apa tidak memasangnya? Rapi apa tidak memasang bintangnya? Oh iya, kelompoknya Mbak Marcel sudah terpasang bintang 5. Kemudian kelompoknya Mas Restu juga sudah ya terpasang bintang 5. Kelompoknya Mbak Nafisa juga sudah kreatif semua memasangnya ya, bentuknya sudah kreatif. Ya sudah, karena semuanya sudah menempel bintang 5, berarti diskusinya sudah selesai. Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah berdiskusi dengan bagus. Tepuk tangan. Iya. Ya, berarti kalian sudah paham tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nih, contoh laporan hasil diskusi. Kalian juga tadi sudah bagus semuanya. Kita lihat dulu laporan hasil diskusi seperti jawaban kalian tadi, tapi agak berbeda ya. Di sini mungkin kalimatnya lebih banyak, tapi tadi punya kalian juga sudah tepat. Yuk kita lanjutkan lagi. Kegiatan akhir kita dalam pembelajaran hari ini adalah membuat rangkuman atau kesimpulan. Kita bersama-sama menyimpulkan hal-hal yang penting, kemudian kesimpulannya kamu catat di buku tulis. Siapa yang masih ingat tadi di awal-awal pembelajaran kita belajar tentang apa? Tentang iklan, Bu. Iya, bagus sekali dicatat. Nomor 1, jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, yaitu iklan apa saja? Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Kemudian iklan niaga atau penawaran. Terus iklan layanan masyarakat. Terus kesimpulan yang kedua, nomor 2. Persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga, baik di lingkungan, keluarga, terus Masyarakat, terus sekolah, dan negara. Ya, ya betul, ditulis. Kesimpulan yang ketiga, kegiatan ekonomi yang lancar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? menyenangkan. Jangan lupa di rumah kalian belajar membaca buku siswa untuk materi pembelajaran esok hari ya. Ya, Bu. Ya, kemudian satu lagi, nanti setelah keluar dari Zoom, kalian juga melihat grup WA, nanti akan ada link soal evaluasi. Ini contohnya ada soal evaluasinya. Sudah jelas apa belum? Sudah, Bu. Iya, sudah jelas. Ya, lihat sekarang kelihatan wajah kalian. Masih bisa tersenyum? Masih, Iya, masih semangat? masih, Bu. Iya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Coba sekarang sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Coba dipimpin oleh Mas Halif, teman-temannya dipimpin berdoa. Doa selesai. Iya, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat pada hari ini. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.